Hai semuanya, pernahkah kita dalam hidup ini mengalami yang namanya kekecewaan? Sepertinya kita akan menjawab, pernah. Bahkan mungkin saat ini kita sedang mengalami kekecewaan. Kecewa mungkin kepada barang-barang yang kita beli, ternyata kualitas dengan apa yang disampaikan tidak sesuai. Kita kecewa mungkin juga kepada anak-anak kita. Kita sudah memfasilitasi segala sesuatunya, memberikan apa yang dia butuhkan. Ada harapan dalam diri mereka, tapi ternyata apa yang kita harapkan itu tidak terwujud. Kita mungkin juga kecewa dengan pasangan hidup kita, dengan istri kita, dengan suami kita. Kita kecewa mungkin juga dengan gereja, karena mungkin kita diabaikan atau merasa diabaikan dalam pelayanan, dalam kehidupan kita. Banyak hal yang mungkin membuat kita pernah mengalami kekecewaan, atau mungkin juga saat ini sedang mengalami kekecewaan. Tapi pernahkah kita juga bertanya, kira-kira Tuhan itu kecewa nggak dengan kita? Kecewa dengan janji-janji kita kepadanya? Kecewa dengan segala komitmen-komitmen kita yang kita ungkapkan pada waktu kita menjadi orang percaya? Tuhan juga mungkin nggak kecewa dengan kesetiaan kita, yang ternyata kita mungkin hanya setia pada waktu kelimpahan, tapi pada waktu kekurangan kita hilang dalam hidup ini. Atau sebaliknya, pada waktu kekurangan kita menjadi orang-orang yang mengingkari Tuhan. Pernahkah kita berpikir, Tuhan itu pernah kecewa nggak dengan hidup kita? Nah, kenapa Tuhan mungkin kecewa atau mungkin terjadi hal-hal yang mengecewakan Tuhan dalam hidup kita? Salah satunya mungkin sekali karena faktor utama kita mengikut Tuhan itu, mempercayai Tuhan itu, tidak dalam keadaan yang tepat. Apa itu? Seperti yang pernah Tuhan katakan di dalam Matius 16 ayat yang ke-24. Di sana dikatakan apa? Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Menyangkal diri, memikul salib, lalu mengikut dia. Nah, mungkin bisa jadi kita seringkali berkata, saya orang percaya, saya orang Kristen. Tetapi kita menjadi orang percaya dan orang Kristen yang mengecewakan Tuhan karena kita tidak siap untuk menyangkal diri kita. Kita langsung melompat sebagai orang yang berkata, saya pengikut Tuhan. Nah, Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya, dan termasuk mungkin saya dan Anda, pada hari ini mau mengingatkan kita juga. Sudahkah kita siap untuk menjadi orang-orang yang menyangkal diri? Menyangkal diri artinya menjadikan Tuhan sebagai fokus yang utama. Mengikuti semua apa yang dia katakan dan dia kehendaki. Dan itu tentunya bukan hanya sebagai slogan semata-mata, tapi Tuhan pun juga sudah melakukannya dalam diri Yesus. Ia sudah menyangkal keilahiannya ketika ia datang ke dunia ini untuk menjadi doulos, menjadi hamba, bahkan hamba yang setia sampai mati di atas kayu salib. Mari kita belajar supaya menjadi orang-orang yang tidak mengecewakan Tuhan. Dengan kita juga mempertanyakan dalam diri kita, sudahkah kita mau dan siap dan setia untuk menyangkal diri kita dalam mengikut segala teladan-teladan Kristus dalam hidup kita ini. Selamat merenungkan semua ini. Amin.